Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah statistik dan probabilitas. Materinya yaitu himpunan, operasi himpunan, dan distribusi peluang, di mana di dalam distribusi peluang ini terdapat diskrit dan kontinu. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya. Mari samping. Yang pertama itu himpunan. Himpunan itu sendiri yaitu kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Contoh himpunan, kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. Kumpulan nama siswa kelas 7C yang diawali huruf K. Selanjutnya operasi himpunan, di mana dalam operasi himpunan ini terdapat irisan. Irisan ini sendiri yaitu dua himpunan A dan B adalah himpunan anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti pada gambar ini. Contoh soalnya yaitu himpunan anggota A sama dengan A, B, C, D, dan E. Dan himpunan anggota B sama dengan B, C, E, G, dan K. Maka A irisan B sama dengan B dan C. Gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti pada gambar ini. Contoh soalnya yaitu himpunan anggota A sama dengan A, B, C, D, dan E. Dan himpunan anggota B sama dengan B, C, E, G, dan K. Maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Selisih. Selisih antara A dan B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti pada gambar ini. Contoh soalnya yaitu himpunan A, himpunan anggota A sama dengan A, B, C, D, E, dan himpunan anggota B ya sama dengan B, C, E, G, K. Maka A selisih B sama dengan A dan B. Komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan atau dibaca A komplement. Contoh soalnya sama dengan himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan himpunan anggota S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplement dari A dan S yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya distribusi peluang, di mana di dalam distribusi peluang ini terdapat materi diskrit dan kontinu. Di dalam diskrit ini terdapat dua bagian, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Sedangkan di materi kontinu terdapat dua bagian, yaitu distribusi normal dan distribusi gamma. Yang pertama itu distribusi binomial, di mana distribusi binomial atau binomial distribution merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak diskrit yang merupakan kajian dari statistika inferensial. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan kejadian yang kemungkinannya hanya ada dua. Contohnya pada pelemparan sekeping koin hanya ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu angka atau gambar. Seperti pada contoh soalnya, Dini melambungkan sebuah dadu satu kali. Jika variabel acak sama dengan X menyatakan mata dadu yang muncul, maka X sama dengan, jadi pembahasannya yaitu dadu memiliki 6 sisi dengan mata dadu 1 sampai 6. Jadi jelas bahwa jumlah mata dadu yang mungkin kita dapatkan atas hasil pelemparan atau variabel acak X adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga jawabannya di sini yaitu B.
Yang kedua yaitu distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson ini adalah suatu distribusi teoritis yang memakai varian diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam satu interval waktu tertentu. Dengan rumus dari distribusi Poisson yaitu Px sama dengan alpha pangkat x dikali L min mean per x faktorial, di mana keterangannya alpha ini sama dengan NP, N-nya sama dengan banyaknya amatan, P sama dengan probabilitas sukses, X-nya sama dengan random discrete, dan R-nya sama dengan bilangan irasional dengan nilai 2,71828. Dengan contoh soal seperti sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami penggunaan dan memerlukan perbaikan. Dengan cara N-nya sama dengan 20, P-nya sama dengan 0,02, X-nya sama dengan 3, dan alpha sama dengan NP. Di mana rumusnya yaitu Px min alpha pangkat X dikali L min mean per X faktorial, hingga tinggal dimasukkan angka-angka yang telah diketahui, yaitu P X sama dengan 3 sama dengan 0,40 pangkat 3 dikali 2,71828, di mana ini merupakan bilangan dari irasional pangkat 0,4 per 3 faktorial, sehingga hasilnya 20 dikali 0,2 sama dengan 0,40. Yang ketiga dalam materi kontinu yaitu distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu pembahasan dalam statistika yang berkaitan dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Distribusi normal juga merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal, terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Rumus distribusi normal yaitu Fx sama dengan 1 per simpangan baku akar 2pi dikali E min 1/2 dikali X min mean per simpangan baku pangkat 2. Dan untuk menentukan nilai Z-nya dengan rumus Z sama dengan X min mean per simpangan baku. Di mana contoh soalnya yaitu apabila kita menentukan 20 saham di bulan Mei 2007, harga saham ke-20 pada perusahaan itu sekitar 2.000 sampai 2.805 rupiah dalam satu lembarnya. Tahukah probabilitas harga saham itu di antara 2.500 sampai 2.805 dalam satu lembarnya? Diketahui, meannya sama dengan 2.500 untuk jumlah nilai teratanya dalam hitungan dan 400 jumlah deviasi standarnya. Sehingga kita akan mencari nilai Z-nya terlebih dahulu sama dengan X dikali mean per simpangan baku Z1 sama dengan 2.500 min dikurang maksudnya 2.500 per 400 ZI sama dengan 0 per 400 sama dengan 0 Z2 sama dengan 2.805 dikurangi 2.805 atau dibagi 400 Z2 sama dengan 0,76. Yang selanjutnya yaitu distribusi gamma. Distribusi gamma adalah salah satu keluarga distribusi probabilitas kontinu. Distribusi ini merupakan distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Fungsi gamma didefinisikan oleh rumusnya dapat kita lihat pada gambar ini. Dengan untuk A alfanya kurang lebih dari 0 dengan nilai E-nya sama dengan 2,71828, dan fungsi gamma ini diintegralkan bila alfa sama dengan n n adalah bilangan bulat positif it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Dan yang keempat yaitu distribusi gamma, di mana distribusi gamma ini adalah salah satu keluarga dari distribusi probabilitas kontinu. Distribusi ini merupakan distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika.
Yang keempat itu yaitu distribusi gamma, di mana distribusi gamma ini adalah salah satu keluarga dari distribusi probabilitas kontinu. Distribusi ini merupakan distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Sehingga fungsi gamma diintegralkan bila alfa sama dengan n adalah bilangan bulat positif, maka R dikali n sama dengan n-1 faktorial. Perubahan acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter A dan B, alfa dan beta, jika fungsi padatnya berbentuk seperti pada rumus ini, dengan A lebih dari 0 dan alfa lebih dari 0 dan betanya lebih dari 0. Contohnya yaitu aplikasi distribusi gamma, suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu, baru 2 sambungan yang datang. Sehingga cara penyelesaiannya yaitu proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi, mempunyai distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alfanya sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang. Peluangnya adalah 4X kurang dari atau sama dengan X sama dengan integral 0 sampai X 1 per beta kuadrat X dikali XY min X per beta dx. Terima kasih telah menonton video saya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!